Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Selamat pagi anak-anak. Ya, bagaimana kabarnya semua? Ya, syukur alhamdulillah kalau semuanya baik-baik saja. Oke, seperti biasanya sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Jadi silakan ketua kelasnya pimpin kita dalam doa pada hari ini agar pembelajaran kita boleh berjalan dengan baik dan lancar. Silakan ketua kelasnya. Selesai. Ya. Sebelum kita masuk dalam kegiatan pembelajaran pada hari ini, Bapak absen terlebih dahulu. Silakan dengarkan namanya baik-baik. Andi Inul Arini Wahda, Andi Adnan Adiaksa, Andi Naila, Baharudin, Bahrul Alif, Cantika, Christopher, Christina, David, Dodi, Delima, Evi Fauzia, Farhan, Fahrul, Indah, Gangga, Kevin, Lia, Muhammad Isan Nur, Muhammad Reza Fahlevi, Muhammad Zaki, Ofik, Putri Hovifa, Putri Pratiwi Arsyad, Rizal Dwi Anugrah, Rizwin, Yulianto, Yorisda, Wilda, Zika. Ya, hadir semuanya pada hari ini. Ya, bagus. Dan tingkatkan semuanya ya anak-anakku. Ya, baiklah anak-anak. Jadi materi kita pada hari ini yaitu tentang kegiatan perdagangan antar daerah atau pulau dan perdagangan antar negara atau internasional. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi kali ini yaitu kalian bisa mendeskripsikan apa pengertian dari perdagangan antar daerah atau pulau dan pengertian perdagangan antar negara atau internasional. Selain itu, kalian juga bisa mendeskripsikan apa faktor pendorong terjadinya perdagangan antar daerah atau pulau dan kegiatan perdagangan antar negara atau internasional. Nah, adapun teknik penilaian yang Bapak gunakan pada materi kali ini yaitu jurnal, tes lisan, dan unjuk kerja. Nah, ya berbicara soal perdagangan, tentunya mungkin itu sudah tidak asing lagi untuk anak-anakku sekalian di sini, atau mungkin ada yang berjualan di rumahnya atau di sekolah. Nah, manfaat kita mempelajari materi ini, bagaimana kita bisa memahami betapa pentingnya perdagangan itu. Nah, dengan adanya perdagangan ini kita bisa memperoleh keuntungan. Selain itu kita juga bisa memenuhi kebutuhan yang tidak ada di daerah kita atau di negaranya kita. Nah, perdagangan ini erat kaitannya dengan ekspor dan impor. Nah, apa itu ekspor? Ekspor adalah kita mengirim barang ke luar negeri, sedangkan impor adalah kita membeli barang dari luar negeri. Nah, misalkan Bapak kasih contoh nih, misalkan negara Jepang dan negara Indonesia. Yang perlu kita ketahui bahwa negara Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Sedangkan negara Jepang adalah negara yang kaya akan sumber daya manusianya yang unggul dan memadai. Nah, bisa jadi dengan hal tersebut Indonesia dan Jepang ini melakukan kerjasama internasional namanya. Nah, semisal negara Jepang mengimpor barang-barang tambang dari Indonesia, kemudian mereka membuatnya menjadi kayak barang-barang jadi, kemudian negara Indonesia lalu mengimpor barang dari Jepang tersebut, jadi terjadilah sebuah perdagangan. Nah, kira-kira di sini ada tidak yang mau jadi pengusaha nantinya? Ya, banyak sekali ya.
ya pengusaha itu sangat menjanjikan sebenarnya. Jadi diharap pada materi ini kalian sungguh-sungguh mempelajarinya sehingga bisa menjadi bekal kalian untuk nantinya menjadi sosok wira usaha yang sukses. Baik, kegiatan pertama kita pada hari ini yaitu mengamati sebuah gambar yang telah Bapak tampilkan di layar. Silakan diperhatikan dan diamati. Gambar tersebut adalah aktivitas muat barang di perdagangan antar pulau. Tapi sebelumnya, selagi kalian mengamati gambar tersebut, silakan kalian membuat tabel prediksi tentang pelajaran yang kita akan bahas pada hari ini. Nah, oke, kalau misalkan sudah selesai, silakan kalian kerjakan tugas pada tabel 3.4 halaman 57 di buku cetak kalian. Nah, setelah kalian nanti selesai menjawab pertanyaan tersebut, silakan kalian identifikasi informasi yang kalian dapat, oke? Kemudian tulis di buku catatannya kalian. Nah, kalau semisal sudah selesai, Bapak tadi sudah instruksikan ke ketua kelasnya kalian untuk membagi sebuah kelompok. Jadi silakan semuanya berbaur dengan kelompoknya masing-masing. Kita akan memulai diskusi kita pada hari ini terkait tentang hasil pengamatan gambar yang telah kalian amati tadi. Nah, setelah kalian berdiskusi, silakan kalian merumuskan sebuah pertanyaan terkait tujuan pembelajaran dari materi ini. Nanti Bapak seleksi setiap pertanyaan yang telah kalian rumuskan. Nah, pertanyaannya itu kalian tulis di kertas perwakilan setiap kelompok. Nanti Bapak seleksi mana yang pertanyaannya akan diambil, oke? Bapak tadi sudah melihat semua refleksi pertanyaan dari setiap kelompok. Semua sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran pada materi hari ini. Seperti biasa juga Bapak ingin merefleksi atau mereview kembali materi yang telah kita pelajari atau diskusikan pada hari ini. Sebelumnya Bapak ingin duduk dulu ya. Jadi apa sih perdagangan itu? Perdagangan adalah kegiatan pertukaran antara barang dan jasa. Nah, sedangkan perdagangan antar daerah atau pulau adalah kegiatan yang dilakukan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam batas wilayah yang sama di suatu negara. Nah, apa sih tujuan perdagangan antar daerah ini? Tujuannya adalah salah satunya adalah untuk memperoleh keuntungan, yang kedua untuk memperluas jangkauan pasar. Nah, lanjut, apa sih faktor-faktor yang mendorong perdagangan antar daerah ini? Salah satunya adalah perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Yang kedua yaitu perbedaan tingkat harga antar daerah. Nah, apa sih manfaat dari perdagangan antar daerah ini? Salah satunya adalah untuk menyediakan alternatif kebutuhan bagi konsumen. Nah, yang kedua adalah untuk meningkatkan produktivitas. Nah, yang terakhir itu adalah untuk memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Nah, kita lanjut ke materi perdagangan antar negara. Nah, apa sih perdagangan antar negara ini? Perdagangan antar negara adalah kegiatan perdagangan yang dilakukan negara yang satu dengan negara yang lain. Nah, apa sih tujuan dari perdagangan antar negara ini? Tujuannya yaitu salah satunya adalah untuk memperoleh keuntungan juga. Nah, apa sih manfaat dari kegiatan perdagangan internasional ini? Yaitu salah satunya adalah untuk memperoleh barang yang tidak didapatkan di negaranya kita. Yang kedua, menjalin persahabatan antar negara. Yang terakhir itu adalah faktor pendorong terjadinya kegiatan perdagangan internasional. Nah,
Yang pertama itu keadaan pasar luar negeri. Nah, yang kedua, keuletan eksportir untuk menangkap peluang pasar. Nah, itu mungkin refleksi yang ingin Bapak sampaikan pada hari ini. Nah, ingat, di dalam berdagang itu kita harus jujur dan saling menghargai satu sama lainnya sehingga terjalin relasi yang baik, sehingga usahanya kita itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Nah, ingat, refleksi pertanyaan yang telah kalian serahkan ke Bapak itu silahkan dijawab dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Sang Maha Kuasa. Terima kasih.